Kali pada rapat tadi, Pak Agung di tengah-tengah keluar dari rapat. Saya juga nggak tahu alasannya kenapa, gitu kan. Nah, jadi apapun yang dia sampaikan sebetulnya sangat tidak relevan karena sebagian besar dari kawan-kawan di dalam itu sudah sepakat dengan apa yang akan disampaikan tadi di dalam press conference di DPP tadi, begitu. Jadi Ini kan beres-beresin kursi, susah diganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk bisa dirumuskan dengan baik secara demikian pengantar saya dari rapat koordinasi ini akan saya berikan direction setelah betul-betul semuanya dapat diselenggarakan dengan baik. Dengan pengantar ini saya persilakan pertama-tama Menko presentasi yang berkaitan dengan goal position. Sejumlah Jenderal Purnawirawan TNI hari ini mendatangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Setidaknya ada 20 Jenderal Purnawirawan yang hadir di kediaman Megawati. Jenderal Purnawirawan yang hadir antara lain adalah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Letjen Purnawirawan Prabowo Subianto, Laksamana Purnawirawan Mulyo Wobisono, Mayor Jenderal Purnawirawan Tri Tamtomo, serta Letjen Purnawirawan Swadi Marasabesi. Sebagai juru bicara para Jenderal Purnawirawan yang hadir, Prabowo menyatakan kedatangan mereka terkait dengan keprihatinan terhadap penyelenggaraan pemilu yang dinilai tidak sesuai dengan kaidah demokrasi. Prabowo juga menuntut agar pihak yang bertanggung jawab dapat menyebarluaskan daftar pemilih tetap atau DPT Pileg dan Pilpres karena merupakan hak warga negara. Sementara itu mengenai pilihan untuk memboikot Pilpres, Prabowo menyatakan mereka tidak berniat untuk memboikot, namun ingin menyelamatkan proses demokrasi. Kami hanya memohon DPT disebarluaskan, diberi soft copy dan hard disknya dibagi, hard copy-nya. Kita pelajari bersama. Kalau ada kekurangan, marilah kita perbaiki bersama. Baru itu legitimate. Ya, jadi ini tidak ada pembicaraan boikot, kita hanya mohon DPT disebarluaskan. Para purnawirawan juga mengaku kecewa dengan penyelenggaraan pemilu karena wajarnya beberapa minggu sebelum pemilu, DPT harus sudah disebarluaskan ke seluruh rakyat agar masyarakat dapat mempelajari DPT sebelum pemilu dilaksanakan. Tim Liputan Metro TV. Teka-teki kelanjutan koalisi Golkar dengan Partai Demokrat akhirnya terjawab. Dalam rapat pimpinan harian Partai Golkar Rabu siang memutuskan untuk tidak melanjutkan pembicaraan koalisi dengan Partai Demokrat menghadapi pemilu presiden 8 Juli mendatang. Selain itu, Golkar juga membuka peluang berkoalisi dengan partai politik lain. Sikap Golkar ini diambil setelah lobi politik yang dilakukan tim 9 dari Partai Demokrat dan tim 3 dari Golkar selama 1 pekan tidak mencapai titik temu. Setelah melakukan komunikasi politik yang intensif untuk melanjutkan pemerintahan SBY-JK selama kurang lebih 1 minggu dengan Partai Demokrat, tidak didapat titik temu kesamaan pandangan tentang koalisi kedua partai. Berdasarkan hasil rapat pengurus harian tanggal 22 April 2009, DPP Partai Golkar menyatakan sebagai berikut. Pembicaraan tentang koalisi dengan Partai Demokrat tidak mencapai mufakat. 2. DPP Partai Golkar memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum untuk membuka komunikasi dengan partai-partai politik untuk membangun pemerintahan yang kuat dan efektif. Meski demikian, Golkar belum memutuskan partai mana yang akan diajak berkoalisi dalam pemilu presiden mendatang. Sementara capres yang akan diusung pada Pilpres sudah mengerucut pada nama Yusuf Kala.
Keputusan resmi mengenai nama Capres, Cawapres, dan partai yang akan diajak berkoalisi akan dibahas pada Rapimnasus besok. Gloria Anastasia dan Agung Mulyana, Metro TV. Peta koalisi partai politik kembali berubah. Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu 2009 dipastikan akan berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan PKS. Dengan koalisinya, ketiga partai ini diperkirakan akan tergalang 33,22% suara hasil pemilu legislatif 2009. Koalisi Demokrat kemungkinan besar akan memperoleh tambahan 5,73% dukungan dari Partai Amanat Nasional menjadi 38,95% electoral threshold. Hal ini karena pada hari Minggu 19 April lalu, Ketua MPP PAN Amin Rais mengarahkan partai ini untuk berkoalisi dengan Demokrat. Meskipun sikap resmi baru akan ditentukan setelah Rapimnas pada tanggal 27 April mendatang. Dengan demikian, pencalonan SBY sebagai Capres Partai Demokrat akan mulus dan telah melampaui persyaratan kecukupan akumulasi electoral threshold sebesar 25% suara nasional. Di lain sisi, koalisi Golden Triangle sepertinya bubar di tengah jalan. Jika sebelumnya PDIP menggalang kekuatan dengan Golkar dan P3, kini peta telah berubah. PDIP yang bermodalkan 14,06% suara dipastikan akan berkoalisi dengan Partai Gerindra dan Partai Hanura yang masing-masing memperoleh 4,5% dan 3,79% suara. Jika mengacu pada persyaratan minimal 25% suara sah pada pemilu legislatif, maka angka 22,35% tidak cukup untuk menggadang salah satu jago dari koalisi tiga parpol ini menjadi presiden. Koalisi PDIP, Gerindra, dan Hanura masih harus mencari dukungan suara 2,65% suara lagi dari partai lain. Sementara itu, keputusan DPP Golkar untuk tidak berkoalisi dengan Demokrat cukup mengejutkan. Jika Partai Golkar ingin maju mencalonkan calon presiden sendiri dari partainya, dengan modal perolehan suara sekitar 14,02%, Golkar masih harus kerja keras mencari dukungan sebesar 5,98% suara lagi dari partai lain. Di posisi 10 besar hanya tersisa P3 dan PBB. Dan sisanya mau tidak mau Golkar harus merangkul 20 partai kecil dengan akumulasi suara yang dimiliki sebesar 17,84% suara. Tim Liputan Metro TV. Rapat pleno Kabupaten Semarang ini baru berjalan selama 1 jam. Namun, tiba-tiba Ketua KPUD Kabupaten Semarang, Agus Hasanutomo, jatuh pingsan. Semua yang hadir tampak kaget dan langsung menghampirinya. Agus kemudian digotong ke ruangan lain. Ia diduga pingsan karena kelelahan akibat bekerja ekstra menyelesaikan penghitungan suara di wilayahnya. Namun, teman-temannya sesama pengurus KPUD tak tahu jika selama ini Agus sakit karena kelelahan. Karena Agus tak pernah menceritakan kondisinya pada para pengurus KPUD yang lain. Akhirnya, Agus harus beristirahat untuk sementara waktu. Meski sempat tertunda, namun rapat pleno penghitungan suara kembali dilanjutkan. Dalam rapat pleno ini, masih ada 2 kabupaten kota yang belum menyerahkan hasil penghitungan suara, yaitu Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kota Solo. Hingga saat ini, Kabupaten Semarang sendiri belum diketahui partai mana yang bakal unggul, serta siapa caleg yang mendapat suara terbanyak. Dari Semarang, Jawa Tengah, Endang Istanti, Metro TV. KPUD Sulawesi Tenggara terpaksa menghentikan laporan rekapitulasi suara dari Kabupaten Kolaka Utara akibat aksi protes sejumlah saksi. Para saksi menilai hasil rapat pleno KPUD Kabupaten Kolaka Utara tidak sesuai dengan hasil perolehan suara di KPPS dan Panitia Pemilihan Kecamatan. Mereka menduga terjadi permainan oleh KPUD. Aksi protes juga mewarnai rapat pleno KPUD Majene, Sulawesi Barat. Ratusan orang dari koalisi partai politik memprotes KPU yang tetap melakukan rapat pleno. Mereka menuntut KPU melakukan penghitungan ulang karena dugaan terjadinya penggelembungan suara. Protes rapat pleno juga terjadi di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Puluhan simpatisan partai kecil menduga terjadinya kecurangan. Simpatisan Partai Gerindra misalnya menuding KPU meloloskan calon legislatif tertentu. Karena itu, para simpatisan partai kecil ini mendesak agar sidang pleno dihentikan sementara. Masa depan duet SBY JK kian tak menentu.
Di penghujung masa pemerintahan, ancaman perpecahan semakin nyata. Bukan tidak mungkin duet mesra kedua pemimpin berubah menjadi duel seru memperebutkan kursi RI 1. Adalah Ahmad Mubarok, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, yang melempar bola panas itu. Di sela-sela rapat pimpinan nasional Partai Demokrat di Jakarta beberapa waktu lalu, Ahmad Mubarok mengatakan bila Partai Golkar memperoleh 2,5% suara, kemudian Partai Keadilan Sejahtera 20% suara, dan Partai Demokrat 20% suara, maka Partai Demokrat akan meminang pendamping Capres Susilo Bambang Yudhoyono dari partai yang memperoleh suara lebih banyak. Ahmad Mubarok mengirim sinyal lugas bahwa koalisi Partai Demokrat dan Partai Golkar dapat saja berakhir. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono langsung bereaksi keras atas ucapan Mubarok. SBY sepertinya khawatir dengan pernyataan pimpinan Partai Demokrat tersebut. Yudhoyono menegaskan telah menegur Ahmad Mubarok dan sangat menghormati Partai Golkar sebagai partner pemerintah. Sudah memberikan teguran langsung tadi kepada beliau, ya. Teguran itu sudah satu sanksi yang keras yang diberikan kepada kader utama. Tetapi saya mengenal Pak Mubarok. Saya tidak melihat niat yang buruk dari beliau. Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kala memang sempat berang dan menyatakan kalkulasi Partai Demokrat tentang perolehan suara Partai Golkar seperti mimpi di siang bolong. Di sela-sela kunjungan kerjanya di Belanda beberapa waktu lalu, Yusuf Kala menegaskan pemilihan legislatif mendatang. Tidak begitu ya, yang tidak tahu hal. Tidak ingin terus berpolemik, Ahmad Mubarok mengoreksi ucapannya dengan mengatakan tidak bermaksud melecehkan Partai Golkar. Menurutnya, Golkar dan Demokrat merupakan partner yang solid di pemerintahan. Pak SBY kan orangnya sangat santun, ya, sangat bijak. Itu pasti untuk kebahagiaan, bukan hanya kebaikan partai, tapi kebaikan bangsa. Sejak SBY JK memenangi pemilihan presiden tahun 2004 lalu, Partai Golkar yang menguasai 128 dari 550 kursi di parlemen menjadi mitra penting bagi pemerintahan SBY. Liputan Metro TV. Keputusan DPP Partai Golkar untuk tidak lagi berkoalisi dengan Partai Demokrat mengubah peta politik yang telah berkembang beberapa waktu terakhir. Partai Demokrat yang selama ini menjadi pasangan koalisi Partai Golkar menghormati keputusan itu. Meski menurut Ketua Umumnya, Hadi Utomo, saat ini kedua partai sebenarnya sedang menjajaki kemungkinan untuk melanjutkan koalisi. Namun dengan keputusan Golkar ini, Partai Demokrat siap berkompetisi dengan Partai Golkar pada Pilpres mendatang. Itu hal-hal yang wajar-wajar saja, sah-sah saja. Lebih-lebih itu entaran yang diambil oleh Golkar. Kami akan menghormati apapun yang diputuskan oleh pimpinan-pimpinan Golkar. Memang beberapa hari yang lalu atau mungkin beberapa saat yang lalu kami masih senantiasa berkoordinasi dengan rekan-rekan senior-senior kami yang ada di Golkar. Golkar adalah partai yang tertua dan tentunya banyak pengalaman di dalam kancah politik. Menyikapi keputusan Partai Golkar ini, PDI Perjuangan langsung menyatakan siap berkoalisi. Bahkan Ketua Dewan Pembina PDI Perjuangan Taufik Kemas menyatakan, dalam waktu dekat PDI Perjuangan akan menggelar pertemuan dengan Golkar, Gerindra, dan Hanura. Siap terima JK berarti dengan dia nggak mau berkoalisi sama Demokrat? Nanti yang bakal berembuk tuh Ketua Hanura, Ketua Gerindra, Ketua PDI, Ketua Golkar, berembuk lah. Mana yang paling pas untuk bangsa ini. Tapi peluang tertinggi JK ya Pak? Hah? Peluang tertinggi JK Pak? Ya biarlah mereka berempat, masa kita yang menentukan berempat ya Pak, jadi gimana Pak? Ya mereka biar berempat aja. Kapan Pak rencana berundingnya? Ya mesti secepat mungkin, kan tanggal 9 Juli udah 9 Mei harus ada calon. Pecahnya kebersamaan SBY-JK menurut pengamat politik LIPI Samsudin Haris sudah terlihat ketika SBY mengumumkan kriteria calon wakil presiden yang bakal mendampinginya. Salah satu kriteria yang menyebutkan cawapres bukan ketua umum parpol merupakan bentuk penolakan SBY terhadap JK.
Namun Samsudin Haris tidak yakin Golkar akan mendorong JK sebagai calon presiden karena dari survei yang ada, elektabilitas JK terbilang rendah dibanding tokoh-tokoh nasional lainnya. Tim Liputan, Metro TV. Jadi kalau tadi ada keputusan bahwa Partai Golkar sudah menutup pintu koalisi dengan Demokrat, itu adalah pendapat dari DPP, dan itu pun hanya rapat harian, belum diputuskan oleh rapat pleno DPP. Apalagi keputusannya itu sendiri baru besok semestinya di dalam Rapimnas. Tapi kan ikut rapat sama semua orangnya Pak, baik yang hari ini dan yang besok. Beda, karena besok itu harus dihadiri oleh daerah-daerah. Namanya Rapimnas itu dihadiri oleh DPP, pleno, DPD, tingkat provinsi seluruh Indonesia, Dewan Penasehat dan ormas-ormas, itu baru Rapimnas. Jadi masalah hasilnya apakah sama atau tidak soal besok. Ketua Umum dan kami DPP masih juga menunggu finalnya itu nanti bagaimana. Tapi apapun nanti kalau finalnya sudah terjadi, kami tetap menganggap Partai Golkar itu sahabat tua kami, para senior kami, kawan-kawan kami. Siapa aja sih yang udah menghubungi Bang Ruhut? Ya, maaf saja tadi kalau saya bilang di sini ya, tapi kebetulan ya cukup teras ya, dan mungkin kawan-kawan wartawan juga tahu tadi juga yang bersangkutan sudah menyampaikan konferensi pers. Siapa Bang? Bisa disebutkan udah konferensi Bang? Udah konferensi juga? Iya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bung Agung Laksono. Udah menghubungi Bang Ruhut ya? Iya, jadi tadi saya melalui Saudara Leo Nababan sudah dihubungi, di mana Bung Leo ini